Shalom, jumpa kembali dengan saya Pastor Joshua Tewu dan Komjen Dharma Pongrekun. Kita ada dalam part 2 yang akan membahas secara khusus tentang COVID-19 atau coronavirus ini dengan dampaknya melumpuhkan hampir seluruh dunia ini. Dan kita akan juga membahas bagaimana orang percaya harus bersikap. Dan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti apakah COVID-19 ini adalah produk dari sang shadow atau sang pendurhaka dan lain sebagainya, nanti Komjen Dharma Pongrekun yang akan menjawabnya. Dan saya percaya kita semua ada di dalam kasih dan naungan Tuhan yang indah dan ajaib. Haleluya. Oke, Pak Dharma, jadi kita bicara khusus ini, pertanyaan beberapa orang ini harus dijawab dalam pengertian mereka ingin ada kepastian. Apakah ini cuma kebetulan saja, Pak? Artinya ini orang-orang memang tidak bisa menghindari karena ini wabah virus. Kalau virus yang dimaksud itu bakteri atau kuman, mikrobakteri dan sebagainya, lalu kemudian dia punya perbedaan dengan kuman-kuman terdahulu, agak lebih agresif sekarang dan lain sebagainya. Atau ini memang rekayasa genetik dan memang diciptakan, bahkan ada orang masukkan kategori senjata kimia dan lain sebagainya dengan maksud tertentu, sehingga ya sekarang keadaannya seperti ini. Untuk menciptakan satu sistem baru yang akhirnya dengan wabah ini, dengan virus corona ini, lalu orang kemudian akan terbiasa untuk memberikan dirinya di scan. Sistem scan ini sudah mulai familiar kepada semua orang, untuk kemudian masuk dalam tahap berikut, akhirnya untuk melakukan imunitas tubuh, untuk apalagi penyembuhan terhadap virus yang kayaknya ganas ini, Pak. Akhirnya orang harus mau tidak mau ditemukanlah imun dengan sistem implan, microchip dan lain sebagainya misalkan. Nah, dalam pandangan Pak Dharma sekarang ini kira-kira bagaimana sih sebenarnya, Pak? Baik, ini perspektif saya pribadi. Ya. Berdasarkan apa yang saya pahami di dalam firman Tuhan. Oke. Karena saya tidak mau membawa pihak-pihak manapun juga. Satu hal yang saya ingin sampaikan, apapun yang sekarang sedang terjadi ada dalam kendali Tuhan. Oke. Itu yang harus kita catat semua. Apapun yang sedang terjadi selama di bawah kaki kita ada bumi, di atas kepala kita ada langit, itu ada dalam kendali Tuhan. Tidak di luar kontrol Tuhan. Tidak. Oke. Itu adalah kendali. Dan ingat ketika Ayub Ya. akan Cobai. dicobai, Iblis mengizinkan. si pendurhaka minta izin dulu. Ya, betul. Minta izin dulu. Jadi tidak ada pun sehelai rambut yang jatuh, tidak ada burung pipit yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Itu dulu yang kita harus pahami bersama. Sehingga persoalan-persoalan yang sedang terjadi tidak perlu kita risaukan. Ya. Apapun gelombang yang sedang terjadi, 10.000 rebah di sebelah kananmu, 10.000 rebah di sebelah kirimu, kita akan tetap berdiri tegak, asalkan satu, Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat. Nah, balik lagi ke masalah apakah ini dan sebagainya macam, saya tidak mau masuk ke situ, Pak. Okay. Saya tidak mau masuk ke situ. Ya, oke. Lebih baik kita pakai bahasa kalbu saja. Oke. Ya, saya tidak mau masuk ke situ karena nanti pada ini akan saya kasih clue-nya. Yang satu yang penting ini, jangan takut. Ya, jangan takut. Karena apa yang sedang terjadi sekarang itu adalah cara untuk menakut-nakuti kita. Itu yang saya sebut dengan, dalam buku saya sebut dengan fear engineering. Fear engineering, ketakutan yang direkayasa. Ya. Sama seperti kejadian-kejadian yang mendunia, Ya. yang membuat orang menjadi ketakutan. Teror lah kalau bahasa umumnya. Ya, semua larinya teror. Gitu. Semua larinya teror. Meneror perasaan. Ya. Dalam bentuk yang lain. Ya. Macam-macam. Ada teror dalam bidang ekonomi,
teror apa, bentuknya, apa yang kita rasakan, kita terteror dalam bidang itu, itulah dia teror. Sebenarnya gitu. Jadi teror sama fear ini, dua teror ini cara menghadirkan fear tadi, ya, gitu. Apapun bentuknya. Iya. Ya, silakan Bapak terjemahkan sendiri. Nah, kalau kita lihat itu, yang penting saya mau kasih tahu apa? Jangan takut, karena ketakutan ini yang membuat kita mati. Iya, memang Ketakutan banyak orang ini mati ketakutan, Pak. Memang ketakutan ini yang mati. Tetapi bukan virus itu sendiri sebenarnya yang membuat, tetapi sel tubuh yang sudah tidak menghasilkan imun, sudah tidak mampu melakukan metabolisme, tidak bisa menghasilkan imun untuk mempertahankan itu tadi. Ini benar loh Pak, Gitu, Pak. Karena kalau kita bicara kan bahwa virus corona atau COVID-19 ini bisa disembuhkan, bisa ditangani kok, bisa diatasi kok. Tapi kenapa ada orang-orang yang kemudian mengalami kematian akibat virus ini? Ya saya percaya seperti yang Pak Dharma bilang, karena ketakutannya itu yang membuat sistem imunnya menurun, bahkan terkalahkan dengan virus ini. Ya. Sedangkan orang-orang yang tidak takut, ya cuma karena larangan aja kan. Banyak orang-orang yang pakai masker, pakai ini apa segala macam, mereka nggak mau cuma karena kepatuhan terhadap perintah, ya udah dilakukan. Tapi kita nggak tahu, maaf ya Pak, bukan menganggap enteng suasana. Saya tuh sejak awal munculnya berita tentang corona ini, saya nggak takut sama sekali Pak. Ya bahkan orang menganggap saya, jangan sombong dong, bukan. Ini pribadi saya nggak takut sama sekali. Ya. Karena begini Pak Dharma, mohon maaf, saya potong sedikit supaya bisa Bapak bisa lebih meruncing. Yang saya pahami Pak, manusia itu Pak, pertama dia diberikan di dalam kodrat kelahirannya sistem imun pada tubuh itu sendiri, itu alamiah. Ya. Satu. Tapi orang khususnya pandangan ini perspektif Kristen Pak, 7 perlindungan supranatural sebenarnya Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, iman. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Alkitab bilang Pak, iman yang seperti ini mengalahkan dunia. Dengan iman kau bisa mengatakan gunung ini pindah-pindah. Nggak usah terlalu besar, sebesar biji sawi saja. Ya. Terus orang yang beriman kepada Yesus terima Roh Kudus Pak. Roh Kudus dalam diri kita itu dikatakan Alkitab lebih besar dari roh manapun yang ada dalam dunia. Pasti. Ya toh? Yes. Amin. Dan yang ketiga Pak, kita punya yang namanya sistem imun spiritual, itu doa. Orang yang berdoa dengan yakin, dengan penuh keyakinan, sangat besar kuasanya Pak. Lalu yang keempat, itu tadi Bapak bilang, sukacita, kebahagiaan, hati yang gembira. Ini sistem imun supranatural loh Pak yang Tuhan kasih. Orang yang hatinya gembira, dia menghasilkan apa tadi Bapak bilang tuh? Hormon yang menguatkan tuh Pak. Endorfin itu. Dan yang kelima Pak, yang kita diberikan oleh Tuhan tentang imun supranatural ini, kekuatan proteksi supranatural ini Pak, yaitu darah Yesus, darah perjanjian Pak. Ingat Bapak cerita di Alkitab kan Pak, ketika Tuhan mau mengambil seluruh anak sulung Mesir, Ya. ada perintah kepada Musa, dan Musa bilang Yosua yang harus lakukan itu untuk menaruh tanda darah di pintu setiap orang-orang percaya punya rumah ketika itu. Sehingga waktu malaikat maut lewat, dilihat tanda darah itu, maut lewat. Nah, kita ini orang Kristen punya tanda darah Pak, darah Yesus. Amin. Sehingga maut yang pakai Corona, kayak pakai Corolla, pakai Mercedes, Pak Yakob bilang itu begitu lewat ke anak Tuhan, dia lihat tanda darah Yesus, mestinya lewat, dan seterusnya. Dan yang ke-6, malaikat Tuhan Pak, Alkitab bilang dia mengawal setiap anak Tuhan. Setiap anak Tuhan punya malaikatnya sendiri. Selain itu di rumah-rumah kediaman orang percaya Pak, itu ada pasukan malaikat berjaga-jaga dengan kita. Dan yang terakhir Pak, firman Tuhan. Firman Tuhan itu Pak, itu perlindungan supranatural yang Tuhan buat. Makanya dikatakan perkatakanlah firman itu siang dan malam, renungkanlah itu. Saya pernah Pak digigit anjing gila di Toraja Pak. Ya, anjing gila di Toraja itu kan punya kekuatan rabies nomor 2 terkuat setelah India Pak. Saya digigit Pak, ketakutan muncul.
Tapi waktu saya ingat perkataan Tuhan, jangan takut, perkatakan firman Tuhan. Saya ucapkan itu perkataan Tuhan muncul, Pak. Aku tidak akan mati, tapi hidup. Aku akan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Aku tidak akan takut, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, karena Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah puluhan ayat-ayat firman Tuhan, Pak. Itu muncul, saya perkatakan. Dan luar biasa, Pak. Saya bilang, jangankan anjing gila, setan gila aja gigit saya nggak akan menjadi masalah. Karena apa? Firman Tuhan ya dan amin. Apa yang kita perkatakan, firman yang kita perkatakan, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Ini pandangan seorang pendeta, Pak. Ya. Tapi apa yang Bapak bicarakan itu kayaknya sinkron, Pak. Karena sekarang orang dilanda ketakutan, Pak, kecemasan, kekhawatiran. Ayub bilang, Pak, pasal 3 ayat 25, apa yang kamu takutkan, itu yang akan mendatangi engkau. Apa yang kau cemaskan, itu yang akan menimpa engkau. Jadi mau bilang apa lagi? Betul yang Bapak bilang, the first, jangan takut. Karena kalau takut kita mati dengan ketakutan kita. Kayak petarung, Pak. Kalau kita di dunia bela diri dulu, Pak, kalau hadapi lawan besar atau kita kenal dia, ini kuat banget ini orang. Begitu kita berhadapan, kita takut duluan, Pak. Nyali turun, kita sudah nggak bisa berhitung, nggak bisa. Begitu kira-kira ya, Pak. Ya. Sehingga gampang sekali kita dikalahkan. Bahkan ketakutan ada dalam firman Tuhan disebut dengan dosa. Ketakutan itu dosa. Takut itu dosa. Takut itu dosa. Betul. Makanya orang yang takut selalu jadi pembohong. Saya juga pernah berbohong karena takut dimarahin. Nah, itu yang ngajar siapa? Ya, yang menipu muslihat si Hawa. Kan gitu, Pak. Balik-balik ke sana kok. Balik-balik ke situ. Iya, pelaku hoax pertama juga dia. Dia kok. Itu jadi hoax sudah ada sejak zaman dulu. Tetapi marak lagi sejak adanya gadget. Nah, kembali kepada masalah tadi. Ya, COVID. Ya. Apa? Kalau dilihat daripada sebelum saya masuk ke situ, saya mau balik dulu ke firman Tuhan. Oke. Hati yang gembira adalah obat. Coba munculkan. Hati yang gembira adalah obat. Nah, kapan itu hati yang gembira jadi obat? Ketika gembiranya sungguh-sungguh muncul karena damai sejahtera. Bukan gembira karena dikasih mobil baru, dikasih rumah, terus dikasih hal-hal yang jasmania, naik pangkat. Bukan itu yang Tuhan maksud. Tetapi hati yang gembira karena keputusan, aku tetap damai sejahtera bersama Tuhan. Amin. Di situ akan muncul hormon interferon. Pertama hormon endorfin. Ketika kita mulai ikhlas dengan keadaan yang ada, maka hormon endorfin akan keluar dan menerima yang sekarang ada sebagai hadiah dari Tuhan. Ini kita harus anggap sebagai hadiah. Supaya apa? Dari segini mulai terjadi perubahan-perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Kita menerima sebagai hadiah, kita menghargai bahwa ini semua ada dalam kendali Tuhan dan kita bersyukur. Nah, kalau hal ini kita bisa lakukan, baru kita bisa muncul dengan hati yang tulus. Kita ada untuk kebahagiaan orang, bukan untuk kita lagi. Amin. Sehingga hati kita selalu terarah bahwa hidupku hanya untuk kemuliaannya, bukan kemuliaanku lagi. Ya. Perdebatan-perdebatan yang ada, jangan sampai karena untuk kemuliaan kita. Iya. Itu yang kita harus hati-hati. Betul, Pak. Nah, itu yang perlu kita ini. Nah, hati yang gembira obatnya kapan? Ketika ada hormon. Makanya hamba-hamba Tuhan harus mampu mengartikulasikan ketika firman ini ada, hanya hati yang gembira obat itu kayak apa sih? Ada hormon, Pak. Iya. Di dalam tubuh kita yang terproduksi. Itu yang Bapak sebutkan antibodi tadi. Antibody system. Ada hormon positif. Iya. Nah, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, semangat yang patah ini karena ada hormon. Ketika orang takut, semangatnya patah. Hormon dalam tubuh yang saya sebut dengan hormon kortisol, hormon stres, itu bisa bikin keropos tulang loh, Pak. Makanya patah. Kayak soda. Soda itu kalau makanya gigi kita itu suka bolong gara-gara kita sikat gigi pakai ada soda, baking soda itu tadi. Iya. Itu yang bikin gigi kita bolong, sehingga kita bolak-balik ke dokter gigi. Ya kan? Nah, sebenarnya itu. Jadi hormon inilah yang selalu membuat kita gelisah. Gitu. Coba lihat menggunakan handphone sekarang. Begitu terima berita, belum dibaca full sudah di-sharing.
Karena sudah terbangun sharing is caring. Dia belum pahami apa yang dia kirim. Iya. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa menggunakan gadget teknologi ini yang di dalamnya ada gelombang hipnoelektromagnetik. Nah, gelombang hipnoelektromagnetik ini memproduksi merangsang sel, merangsang membran sel untuk memerintahkan kepada sel untuk memproduksi hormon kortisol. Hormon kortisol itu adalah hormon yang beracun. Hormon kortisol. Itulah hormon beracun yang membuat kita selalu gelisah. Terbalik dengan endorfin ya. Oh jauh, itu terbalik. Itulah yang dibilang obat. Endorfin, dopamin, serotonin, semua itu diproduksi tubuh. Oksitosin dan interferon kalau terproduksi, kanker juga mati. Interferon. Ya, makanya terjadilah sesuai dengan imanmu. Itu hormon interferon terproduksi. Jadi iman berhubungan dengan imun. Hai, mantap. Jadi tetapi kenapa kita menjadi korban? Kita tidak percaya dengan yang namanya iman bisa menjadi imun. Karena apa? Kita dididik selalu melihat apa yang terlihat, Pak. Sehingga yang tidak terlihat ini nggak masuk di kepala. Itu korban, Pak. Jadi benar Yeremia 3:15, Pak. Ya. Tuhan sudah merancang sistem pengembalaan. Yes. Pastoral edukatif, edukasi pastoral. Orang harus diberitahu dan dibuat mengerti supaya mereka tahu kebenaran itu. Iya. Nah, Yohanes 8 ayat 32 bilang, kalau kau tahu kebenaran, kebenaran itu yang memerdekakan kau. Nah itu, jadi karena pengetahuan yang kurang, mintalah hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan, pasti kita tidak tersesat. Nah, tetapi ketika pengetahuan kita disesatkan oleh sistem di mana 1 minggu kita selalu diajar 168 jam, hanya 2 jam untuk Tuhan, maka apa yang terjadi? Semua kita terisi dengan hanya yang eksak tadi, Pak. Padahal harusnya pendidikan itu cukup kita bisa membaca, berhitung, dan untuk mendukung pemahaman kita terhadap spiritual. Harusnya itu. Ini dibalik, Pak. Bapak lihat berapa persen? 98% mungkin, 99% dibandingkan yang itu. 2 jam pun kita masuk gereja tidak mengalami penggembalaan seperti yang sudah ditetapkan Tuhan. Ini yang keliru. Kenapa? Saya mengalami. Saya kan suka begini. Saya pengen seperti gembala itu, seperti pendeta ini. Tapi kok saya nggak pernah dibina. Ini pengalaman. Saya kok nggak dibina untuk jadi hebat kayak dia gitu. Sebenarnya itu kita harus membangun. Karena gini, Tuhan sudah, Yeremia 1 ayat 5. Sejak sebelum engkau ada dalam kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. Dan ketika dalam kandungan ibumu, aku menguduskan engkau. Aku telah menguduskan engkau. Dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi tugas kita semua, tidak hanya hamba Tuhan yang berpredikat pendeta. Karena di dalam Alkitab saya tidak pernah membaca ada disebut pendeta. Itu kalau saya bilang, Pak, jabatan liar itu. Pendeta, karena jabatan organisatoris. Saya nggak tahu, Pak. Makanya saya Alkitab nggak ada jabatan pendeta, nggak ada kata pendeta, istilah pendeta nggak ada nggak Alkitab ya. Saya nggak baca kan. Mungkin saya belum dapat, tapi tolong kasih tahu kalau saya ada. Jadi semua kita sama di depan mata Tuhan, menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nabi ini apa? Bukan nabi pada saat Alkitab ini belum terbentuk, Pak. Tetapi nabi yang dimaksud adalah setiap orang yang mendengarkan berita kebenaran, dia wajib memberitakan. Dia menyampaikan. Karena kalau tidak, di dalam Yeskiel dikatakan jahat kamu. Kalau kamu tahu kebenaran tetapi kamu tidak menyampaikan. Tapi kalau kita sudah menyampaikan tetapi orang itu tidak mau mendengarkan, itu tanggung jawab dia. Tetapi kita sudah menyelamatkan nyawa kita. Jadi tugas kita dari Tuhan bukan jadi orang kaya, bukan jadi apa-apa, bukan jadi yang lain-lain. Nabi bagi bangsa-bangsa untuk melaksanakan apa? Equal dengan Matius 28 ayat 19-20. Amanat aku. Selesai. Tugas kita menjadi saksi Kristus. Agar apa? Agar Kristus sendiri akan menjadi saksi pembenar bagi kita di hadapan Allah Bapa. Itu yang harus kita pedomani, Pak. Betul. Jadi jangan lagi kita berencana terlalu muluk-muluk dalam hidup kita. Karena rancanganku bukan rancanganmu. Ketika kita berencana, kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendakku. Maka dalam hidup kita harus clicking dengan Tuhan, sehingga kita tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak terbeban. Kita berjalan kemana Tuhan bawa, bukan kita berjalan
dengan cita-cita hawa nafsu kita. Karena kalau kita bercita-cita, berencana dari hawa nafsu kedagingan kita, maka kita akan memaksakan diri untuk mencapainya. Bahkan bahkan banyak kita lihat dia lakukan segala macam cara untuk mencapai cita-citanya. Nggak usah bercita-cita, Tuhan sudah menentukan kok buat hidup kita gitu. Dan kalau tidak tercapai, ya apa yang terjadi? Kita kecewa. Iya kan? Di satu pihak kita tuntut rencana Tuhan itu terrealisasi bagi kita. Yes. Tapi kita tidak mau ikut aturan Tuhan, kita tidak mau ikut rule-nya. Nah, nanti dia bilang gini, oh Tuhan belum menghendaki. Padahal bukan itu, Pak. Excuse itu. Padahal bukan itu. Ternyata bukan itu. Ternyata itu excuse. Sebenarnya saya sudah berjalan tidak sesuai dengan yang Tuhan rencanakan. Itu dia. Iya. Betul. Itu ya, tapi itulah dinamika perjalanan hidup ya, Pak. Oke, jadi taruhlah situasi dan kondisi sudah begini. Yes. Nah, sekarang tinggal bagaimana sikap orang percaya mestinya kan? Anak-anak Tuhan, terutama kita yang percaya Tuhan, katanya kadang-kala kita hidup seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan, Pak, jadinya penuh dengan ketakutan, kepanikan dan seterusnya, bahkan ikut menularkan kepanikan itu. Saya bahkan bilang ketakutan dan kecemasan, kekhawatiran itu virus yang jauh lebih berbahaya daripada corona dan covid itu sendiri sebenarnya kan, Pak. Nah, terus gimana secara kita bicara tidak pandang dia pendeta, dia gembala, kita semua sebenarnya menurut Pak Dharma sendiri bagaimana kita harus bersikap? Kembali lagi tadi, apakah ini didesain atau tidak? Oke. Ya, saya tidak mau mengatakan ini dan itu, tetapi saya mau lihat dampaknya setelah itu apa. Yang menjadi target daripada, kalau Bapak bilang ini tidak didesain, bagaimana ininya selanjutnya? Kalau bilang ini didesain, bagaimana selanjutnya? Ya, kalau ada step-step berikutnya, saya pastikan ini didesain. Oh iya. Kalau ada step-step berikutnya, ada, Pak. Ya, enggak. Kalau ada step. Oh, kalau iya, oke. Ya, Bapak, saya tidak mau. Silakan Bapak simpulkan. Ini desain atau tidak desain? Oke, taruhlah. Kalau ini tidak didesain, artinya ini alamiah wabah. Bagaimana berikutnya? Ya. Dan kita tidak akan repot. Dan bagaimana kita harus mengantisipasi? Kita tidak akan repot. Kebersamaan kita akan sangat tinggi. Dan kehangatan kita akan sangat tinggi tanpa ada rasa takut. Artinya apa? Ketakutan kita tanggung bersama. Tetapi tidak ada yang menari-nari di atas penderitaan orang. Nah, persoalannya kalau ada yang menari-nari, kalau dia desain, ya? Pasti ada yang menari-nari kan? Itu maksud saya. Iya, itu kedepannya gimana? Saya tidak mau keluar dari Indonesia. Gitu iya. Tapi lihat nanti ujungnya. Ya, kalau semua digiring untuk menuju kepada satu titik yang tadi saya sebut, kita akan dipasang tanda. Maka kesimpulan tadi boleh Bapak amini. Gitu. Jadi semua dipakai, semua media dipakai, gadget dipakai. Ini tadi, ini ada hubungannya dengan teknologi. Ada hubungannya dengan teknologi. Karena inilah yang membuat kita gampang terpapar. Lihat anak-anak di jalanan yang nggak punya handphone. Apa dia pusing? Nggak pusing dia. Makan aja susah, kenapa harus takut? Kan gitu. Iya, Pak. Iya. Tetapi karena sudah di mana-mana, masuk ke desa, ada TV, ada apa segala macam. Akhirnya orang itu. Ya kalau mau mati, matilah. Tetapi kenapa orang takut dengan mati? Karena kita sudah digiring untuk membangun kerajaan di dunia. Ya. Bukan kerajaan di sana. Hidup kita di sini ini hanya untuk melaksanakan amanat agung, Pak. Ya. Nah, tanyalah mari pada diri kita masing-masing, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tidak perlu harus bilang, oh saya hebat, saya nggak perlu. Kita nggak bisa menilai kita, hanya Tuhan yang menilai kita. Gitu loh. Jadi mari saya menghimbau kepada kita semua, termasuk diri saya, untuk kita mulai mengecek apakah saya sudah berkenan atau belum. Itu yang terpenting. Mau COVID kek, nanti mau ada perang apa kek, dunia ketiga atau apapun juga, ya. Tetapi satu, pastikan kalau kita berkenan di mata Tuhan. Tanpa berkenan, walaupun kita memiliki seisi dunia ini, tetapi kalau kita tidak berkenan, maka kita punya jiwa binasa. Betul. Gak ada gunanya, Pak. Mau punya gedung mencakar langit, mau punya private jet, mau apa bukan, nggak ada. Semua yang punya itu sekarang ketakutan. Iya, betul. Harta dia tidak bisa menyelesaikan solusi.
Semua yang ilmuwan tidak bisa menyelesaikan solusi ketakutan. Betul. Hanya dekat dengan Tuhan saja kita sanggup untuk mengatasi ketakutan. Akhirnya orang bilang ini, oh itu hamba Tuhan itu kurang apa? Dia sudah begini. Waduh, gawat ini, sudah mulai menghujat Tuhan tanpa dia sadar. Iya. Kenapa? Yang dia pandang adalah masalah. Kita harus tahu bahwa apapun yang terjadi ada dalam otoritas Tuhan. Iya. Tidak boleh kita mengatakan kurang apa ini, dia sudah berbuat ini, kok Tuhan begini, di mana Tuhan? Wah gawat. Pendeta aja mati, dokter aja mati. Itu gawat sekali. Semua mati, apalagi kita. Itu gawat sekali, Pak. Iya. Padahal kalau dilihat cek, dia sudah punya penyakit bawaan. Iya betul. Kalau dokter muda, kenapa? Ada penanganan yang keliru. Iya. Kenapa? Ada depresi, ada mungkin rasa kecewa karena rumah sakit sudah penuh. Saya ditempatkan tidak sebagaimana fasilitas seorang dokter. Ada kemarahan juga itu menimbulkan hormon yang negatif tadi. negatif. Iya, Pak. Kemarahan dan kekecewaan tadi. Jengkel, marah. Iya, apalagi kalau penanganannya tidak tepat. Apalagi pemerintah nggak perhatikan. Dia sudah setengah mati kerja, itu dalam bahasa Ibrani palak banget gitu. Ya, artinya kan kalau itu kan mungkin karena terlalu banyak yang iya. di-handle kan. Saya tidak mau masuk ke situ. Nggak usah, Pak. Biar pendeta yang masuk, ya, Pak. Jadi misalnya di penanganannya tidak tepat tuh, yang harusnya dia boleh menghidup udara segar, karena virus itu akan mati ketika dia udara berputar. Iya. Apalagi di negara kita seharusnya aman. Iya. Karena apa? Dia hidup di bawah 23 derajat dia hidup, di atas 23 derajat dia mati. Iya. Bahkan pada malam hari pun ketika dia terbang di udara, dalam waktu 1 menit dia mati. Iya. Gitu. Hanya penyebarannya cepat, tetapi dia tidak seberbahaya SARS dan MERS. Oke. Tidak seberbahaya itu. 14 hari masa inkubasi, 7 hari setelah itu walaupun dinyatakan positif, imun tubuh orang akan terproduksi dengan manakala metabolisme tubuhnya yang masih normal akan memunculkan imun tubuhnya. Nah, imun tadi berhubungan dengan iman. Iya. Gitu. Berhubungan sekali. Kalau gini, di mana ada ketakutan di situ nggak ada iman. Iya. Jadi mari kita juga jujur, jangan bohong. Kalau ada ketakutan tidak ada iman, selesai. Ya. Kalau saya takut, iman saya goyang berarti kan? Iya. Saya ngomong aja di mulut, saya beriman tapi saya takut lah, gimana ceritanya? Iya betul. Jadi kita harus jelas ini, jangan berdiri di tengah-tengah, ke kiri-kiri, kanan-kanan gitu loh. Iya. Kalau memang takut, Tuhan aku takut, berikan aku kekuatan. Keberanian. Iya, jangan takut iya, bicara iman iya. Ini kan jadi ambivalence gitu loh, Pak. Betul. Itu. Jadi apa yang terjadi sekarang sangat dipengaruhi oleh segala macam settingan yang mengepung alam pikiran kita dengan berita-berita yang tujuannya hanya untuk menakuti. Ibarat saya bilang batu ditetesin sama air, lama-lama bolong. Sama juga dengan kita. Seolah-olah di dalam kehidupan di dunia ini masalahnya cuma satu. Seolah-olah hanya masalah ini. Padahal masalah lain masih ada. Ada masalah perut, ada yang tidak bisa makan dan sebagainya kan begitu. Ini yang perlu harus kita pikirkan bersama. Gitu. Oke. Jadi kembali lagi Pak, kita bicara soal kebenaran Pak. Karena banyak orang mendapatkan informasi yang salah, tidak terdidik dalam pernyataan-pernyataan yang benar, tidak menerima informasi yang benar, sehingga mereka menerima yang salah. Padahal kita bilang Pak, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dan Bapak tadi bilang kan, damai sejahtera, ketenangan, ketentraman ini merupakan pemicu semua obat mujarab, obat manjur yang Tuhan sediakan dalam tubuh kita. Itu bekerja Pak, ya kan? Nah terus kenapa orang kemudian jadi drop? Karena pemroduksi obat di dalam tubuh kita ini tidak bekerja. Kenapa tidak bekerja? Karena kita menerima informasi yang sesat, informasi yang salah, sehingga kita tidak menerima kebenaran. Padahal pemicu dari damai sejahtera itu muncul di hati kita Pak. Ketenangan dan ketentraman. Yesaya 32 ayat 17 itu mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, kenapa tidak ada damai sejahtera? Karena tidak ada kebenaran. Kalau kita masukkan ayat ini Pak dengan kata tidak Pak Dharma, itu bunyinya akan begini. Di mana tidak ada kebenaran,
di situ tidak akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat ketidakbenaran ialah ketidaktenangan dan ketidaktentraman Pasti. untuk selama-lamanya. Pasti. Nah, kalau tidak ada kebenaran, tidak ada damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada pemicu untuk hormon-hormon yang positif itu muncul sebagai obat. Ya, tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman. Terus mau jadi apa, Pak? Lawan dari damai sejahtera, Pak? Tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan, Kecemasan. tidak ada ketentraman, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Akhirnya semua yang namanya hal-hal negatif itu muncul dan itu membuat manusia drop bahkan sampai menuju kepada kematian. Ya. Alkitab luar biasa, Pak. Tadi ada kata kebenaran. Iya, Yesaya 32 ayat 17. Ya, ada kata kebenaran. Ini ada kata kebenaran. Betul. Di mana ada kebenaran. Lawannya Tidak ada kebenaran. kalau di firman Tuhan kejahatan. Ah, Kejahatan. Bapak tadi di awal kita berbicara bahwa hidup kita di dunia dibangun teori segitiga piramid. iya, tadi di awal bicara gitu, ya. Yang memacu kita untuk berkompetisi. Ya, Sehingga yang saling mengalahkan. seolah-olah itu seleksi alam. Ya, Ya kan, melewati proses seleksi alam. Tetapi karena yang the best ini hanya 1%, ya, maka yang lain ingin juga. Kemudian ada dua sisi, ada yang menggunakan jalan Tuhan, yang itu, ada yang dengan cara duniawi. ya. Yang cara duniawi pasti dia begini. Tetapi 95% itu lebih suka dengan cara yang mudah, cepat, nyaman, dan mendapatkan kemewahan. Ini keempat cara ini adalah cara si pendurhaka mengabuse, cara si pendurhaka menguasai kita. Selalu dengan cara yang mudah, cepat, nyaman, dan mewah. Handphone ini dulu kan kita pakai karena mudah, cepat, nyaman, dan dulu mewah dulu. Ya. Nah, udah. Setelah itu kerusakannya, kerugiannya lebih dahsyat. Seperti yang kita alami sekarang. Banyak orang merasa ketakutan hanya dengan barang yang membuat kita bodoh. Di mana kebenaran yang kita dapatkan? Iya. Dan di sini semua yang kita terima, pikirkanlah yang benar, yang berkenan, dan yang suci, yang kudus. Ada di situ semua, yang mulia, yang enak disedap dengar. Yang di sini yang dibaca apa? Yang tidak sedap-sedap. Filipi 4 ayat 8. Ya, yang tidak sedap-sedap semua. Iya, betul. Yang justru yang membawa pikiran kita dan hati kita menjadi tidak berkenan. Iya. Ini di sini semua. Kacau gitu, Pak. Kacau. Sistem error semua ini. Memang dibikin begitu. Hmm. Sehingga kita sudah tidak bisa mempunyai daya kritis lagi. Kita ini seperti kalau tinju dulu apa namanya? Punch drunk. Punch drunk. Jadi dipukul, mabuk pukulan. Ya kan? Informasinya cut. Udah bingung nih, mana ini? Ya udah ikut aja deh. Iya. Itu yang mau diciptakan. Jadi akhirnya saudara semua yang benar, semua yang mulia, mana ada di situ? Nggak ada. Makanya kita harus menguasai ini. Jangan kita dikendalikan itu. Tapi persoalannya dia masuk sudah ada gelombang yang melemahkan. Saya contohkan, Pak. Nah, Ya. itu tadi. Saya contohkan. Gelombang yang ada di sini ini melemahkan Bapak. Bapak turun lagi gini, tanpa handphone. Gini. Tahan yang kuat. Saya tekan. Ini namanya kinesiologi. Gerakan mengetes kenyamanan tubuh lewat pangkal lengan. Tahannya saya kuat sebentar. Ya. Nah, sekarang Bapak pakai handphone. Jangan pakai aja ini. Tahan ya, Pak. Boleh kuat, Pak. Iya. Maaf, saya taruh lagi. Lihat bedanya. Ya. Jadi di sini saja sudah punya Gelombang itu elektronik. gelombang elektromagnetik yang melemahkan sel-sel tubuh kita. Artinya apa? Tubuh kita tuh tidak suka dengan gelombang ini sebenarnya. Cuman kita dibikin edik, dibikin butuh sehingga terganggu. Ini dari awal sudah berapa tahun Bapak pakai? Di situ sel-sel tubuh Bapak, imun tubuh kita sudah diganggu sama ini. Ini sebabnya. Jadi begitu terima berita, udah gatel aja bawaannya. Itu yang saya tadi bilang, sharing is caring terbentuk. Dan tangan kita begitu cepat nih mainnya sekarang. Terbiasa. Bahkan ada orang yang nggak lihat lagi udah bisa ngetik begini kan. Nah itu. Terus saya kasih tahu lagi ini. Ya, ketika Bapak bilang, aku menang. Aku menang. Kuat. Kalah. Aku takut. Aku
Aku takut ya. Aku takut. Jadi kenapa kata yang tadi setiap hari kita dengar, kita ucapkan ya, mobil Mercy. Mobil Mercy. Tidak membuat Bapak trauma. Ya. Mobil Corona Mobil Corona. akan membuat Bapak cemas. Silakan dibuktikan. Iya, betul. Ya. Bapak pikir saja, nggak usah Bapak ucapkan. Oke. Yang tadi ya, pikirkan yang sedang kita alami, yang sedang mencekam orang. Oke? Pikirkan kemahakuasaan, kedahsyatan Tuhan. Inilah bukti bahwa apa yang kita hadapi sekarang nggak usah khawatir, karena yang kita hadapi sekarang tidak kelihatan. Jadi nggak bisa diselesaikan dengan cara yang kelihatan. Hanya buang-buang uang aja sih sebenarnya. Gitu. Nah, yang penting imun tubuh kita kuat. Imun tubuh kita tuh adanya di sini, kita bisa. Nah itu Pak, ada orang yang tadi soal bintang 1, bintang 2 sampai bintang 5. Gitu. Itu gimana ininya? Jadi gini Pak, sel tubuh kita ini nggak tidur. Sel tubuh kita ini nggak pernah bisa bohong. Oke. Ketika Bapak bohong, badan Bapak shaking, badan Bapak gemetar. Misalnya Bapak bilang, Bapak pulang dari mana? Saya dari pasar, padahal Bapak habis nonton. Mulut Bapak bisa berkata bohong, Ya, tapi mengucapkan saksi dusta, tetapi badan Bapak merekam semuanya. Oke. Dan sel tubuh kita bisa kita konfirmasi dengan teknik tadi, kinesiologi tadi. Gak bisa bohong, Pak. Kinesiologi, kinestetik ya dari sistem tubuh kita ya. Mau yang sudah sekolah badannya bodybuild juga, tetap dia akan lemah ketika ada sesuatu yang tidak cocok dengan fakta. Nah sekarang Pak, ada cara nggak untuk peningkatan imun tubuh? Sistem imun tubuh itu? Jangan diketok-ketok, bikin lemah. Jadi jangan pernah digini-giniin, itu melemahkan. Oh justru banyak orang bilang jangan. Nah itu melemahkan Pak. Gitu ya. Mari kita sekarang mendengarkan setiap informasi yang ada atau penjelasan yang ada dengan pembuktian. Jadi jangan dengan menyampaikan suatu teori, tetapi tidak bisa memberikan bukti objektifnya. Betul. Gitu. Cara mengecek imun tubuh kita yang disebut dengan timus, kelenjar timus ada di sini, ya, sini. Ini harus bisa dicek. Kalau bagus, kita bisa ukur sampai ke level 5. Dan kalau sudah level 5, apa saja kita tidak khawatir untuk menghadapi apapun juga. Itu menjadi benteng yang kuat dalam ini kita, dalam tubuh kita. Apa yang bisa membuat peningkatan itu terjadi? Jemur di matahari. Oke. Jam 10. Matahari memang panjang, tetapi yang paling tepat adalah jam 10. Oke. Ya. Nanti waktu yang lain kita inikan lagi kenapa harus jam 10. Oke. Tetapi kita buktikan tubuh kita bisa tahu dia butuhnya jam berapa. Oke. Itu bisa dibuktikan. Dia butuh jam 9, jam 10 dan yang terbaik jam 10. Oke. Kedua, sama seperti kalau kita di tempat ibadah disuruh pendeta taruh tangan kanan kamu di dada. Nah, cuman tidak pernah dikasih tahu titiknya di mana. Titiknya ada di lekukan. Lekukan ini Pak. Iya. Ada lubang sini, kayak kunci. Tek. Nah, itu. Nah, lubang ini diam. Baru tempel tangan ini. Ini sebenarnya kita connect sama Tuhan kita, cuma kita nggak paham aja. Ini kita connect. Makanya kenapa anak kecil senang kalau dipeluk. Dia nangis, begitu dipeluk dia diam. Kenapa? Ada rasa aman dan nyaman di sini. Sambil tersenyum untuk menghasilkan hormon endorfin dan hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di situ Tuhan berikan imun yang dahsyat. Tidak lama-lama. 5 menit saja cukup. Dan ini bisa kita lakukan kapan saja. Ya, sambil berdoa kepada Tuhan, Tuhan hidupku hanya untukmu. Langsung Tuhan kasih imun itu. Jadi nggak usah repot-repot harus pergi ke rumah sakit dan sebagainya. Kalau kita ke rumah sakit, nanti penanganannya tidak sesuai dengan hati kita, ya malah membuat tambah drop. Jadi kalau lagi itu jangan buru-buru ke rumah sakit. Lebih baik isolasi mandiri dulu di rumah sambil berdoa dan berteriak memuji Tuhan. Itu lebih nyaman. Nanti kalau di rumah sakit dilarang. Nah ini ya kan? Nyanyi Pak, tadi masuk
ke sistem imun supranatural yang ke-8, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, itu di dalam Mazmur kan? Ya. Allah bertahta di atas puji-pujian. Nah, kok bisa? Rupanya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ada gelombang listrik, ada gelombang energi dari surga yang menembus setiap sumbatan-sumbatan yang membuat sakit dalam tubuh kita karena gelombang. Makanya hamba-hamba Tuhan ketika mengadakan KKR, dia belum tumpang tangan, ada yang sudah bilang saya sembuh, Pak. Kenapa? Karena ada gelombang dari surga. Jangan lupa, hidup kita karena gelombang dari surga. Makanya di dalam Kejadian ya, manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Serupa dengan gambar Allah artinya apa? Kelakuannya, pikirannya, perasaannya, semua harus sama dengan Tuhan. Kalau tidak sama, kita bisa tahu bahwa kalau nggak sama, saya tidak serupa, gitu kan? Makanya harus kita upayakan untuk sama. Taruhlah pikiran Kristus dan sebagainya lah, Bapak tahu itu. Nah, berarti kan itu Alkitab sebenarnya sudah bicarakan semuanya. Sudah, Pak. Alkitab itu ya dan amin. Luar biasa sebenarnya. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Termasuk waktu diberitahukan contoh, ada example lagi yang Tuhan berikan ketika Saul dirasuki roh jahat. Daud ambil kecapi dan bernyanyi, itu roh jahat pergi loh. Nah mestinya dalam segala hal kalau kita tertekan atau apa, nyanyilah, memuji Nyanyi Tuhan. bertalu-talu. Itu dia. Ulang. Bahkan Daud suka bilang begini ketika dia ada dalam keadaan tertekan di gua Adulam, dikejar-kejar oleh mertuanya, sekali dia dikejar sama anaknya mau dibunuh dan sebagainya. Tapi dia berbicara bahwa kenapakah engkau tertekan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, bersyukurlah kepadanya. Dan seterusnya. Itu kan dia encourage dirinya, betul. Itu luar biasa. Tapi contoh-contoh di Alkitab ini hampir tidak pernah diikuti baik oleh pendeta sekalipun. Nah itu sebabnya ini menjadi pembicaraan yang sangat berarti. Ya, artinya oleh seorang Pak Jenderal yang bukan pendeta tetapi memahami prinsip-prinsip spiritual seperti ini, wah, saya sampai rasa mestinya anak-anak Tuhan ini semua harus bisa punya wawasan, berpikir seperti Pak Dharma. Tapi ya, itulah Pak Dharma, senang sekali bisa kita masuk dalam pembicaraan ini. Saya percaya ini jadi berkat. Nah, apa tips terakhir dari Pak Dharma untuk bicara anak-anak Tuhan supaya bisa menghadapi situasi dan kondisi yang paling sulit? Apapun orang-orang biasa berklaim ini hari-hari yang jahat, ini kesukaran besar dan sebagainya. Oke, itu bisa aja berlangsung karena sistem memang sudah begitu berjalannya. Tapi kan anak-anak Tuhan tidak harus terjebak di dalam kehancuran yang diciptakan oleh sistem ini. Bagaimana, Pak? Ya. Pegang Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan seterusnya. Jadi ucapkan itu bertalu-talu ketika kita merasa ada kecemasan dan sebagainya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan seterusnya, ucapkan berkali-kali sampai nyaman. Nah, dalam menghadapi situasi yang ada sekarang dan nanti perhatikan ke depan. Apa yang saya sampaikan tadi, kita sedang menuju proses penggenapan firman Tuhan, pemasangan chip di badan kita. Tapi waspadai, saya hanya menyampaikan perspektif saya bahwa tubuh kita ini penuh dengan gelombang listrik. Dan gelombang listrik ini bisa diintervensi dari jauh. Jadi kalau dikirimkan gelombang dari jauh, apa yang dilakukan oleh kuasa-kuasa jahat, kuasa roh-roh jahat dari jauh itu pakai gelombang. Banyak orang meninggal karena santet katanya atau jatuh. Jantung kan itu medisnya, Pak. Oh, jantung medisnya. Selalu medisnya. Tetapi dia bermain dengan gelombang. Gitu. Sama juga dengan ini kita. Jangan sampai gelombang itu mengendalikan kita. Dan dengan dipasang chip ini, gelombang bisa dikirim dari jauh. Pernah Bapak berpikir kalau handphone yang di tangan Bapak bisa tiba-tiba meledak kalau Bapak ditarget? Bisa saja. Bisa. Iya. Betul, Pak. Bisa saja. Jadi itu alat kontrol kan? Alat kontrol. Chip itu. Ini pun alat kontrol. Ini kan pakai chip. Iya, betul. Pakai chip loh, Pak. Iya, handphone. Betul. Pernahkah kita berpikir kalau kita ditarget ini besok lusa pesawat kita yang kita pakai tidak mendarat? Betul. Dan
satu lagi, saya harus sampaikan, hati-hati menggunakan handphone. Karena segala percakapan kita, segala apa yang kita video call, segala apa yang kita potret, terekam. Dan itu nanti bisa menjadi cara untuk menekan kehidupan kita. Betul. Tidak apa-apa, kalau kita udah pernah salah, kita minta ampun sama Tuhan. Ya, Kalau dia mau tekan untuk membuat kita takluk, maka lebih baik kita akuin kita salah daripada kita ikut sistem itu, karena kita harus betray atau mengkhianati kebenaran. ya. Hati-hati Pak, ini bisa dipakai untuk itu. Betul. Bapak juga bisa diinikan, Bisa. masa lalu kita juga diharapkan. Iya, akhirnya menekan kita, mendakwa kita. Iya, merekam untuk apa? Tunduk kita sama sistem. Iya. Wahyu 13 ayat 15, sistem yang dibilang patung binatang itu Iya. dapat berbicara, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Apa ini? Sistem. Sistem. Oke. Makanya orang bilang ada istilah mujizat teknologi ya. Padahal sebenarnya itu, nah ini dia nih, patung bisa hidup kelihatannya, tapi itu kan menghidupkan sistem. Ya, Wah itu, kayak robot apa semua. iya betul Pak, Itu kan sistem. sistem Pak. Hebat ya Alkitab ya. Hebat, luar biasa Pak. Berikan nyawa kepada, berikan kuasa patung binatang, Iya. sehingga patung binatang itu berbicara. Betul, luar biasa. Jadi semua ada dalam kendali Tuhan. Tuhan tahu apa yang direncanakan oleh si pendurhaka, ya. Si pendurhaka atau si iblis, ya saya sebut aja di sini. Tuhan tahu apa yang diinginkan, lalu disampaikan kepada para nabi untuk dibuatkan. Jadi jangan kaget. Ini semua terjadi ada dalam kendali Tuhan. Tujuannya satu, untuk penapisan, untuk memurnikan apakah kita sungguh-sungguh mencintai Dia lebih dari apapun juga, atau kita hidup dalam kemunafikan, pura-pura baik, lalu kita nanti Tuhan mengatakan aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai ketika dipanggil terus Tuhan mengatakan aku tidak mengenal, Betul. karena padamu tidak ada Dan iman. itu bisa terjadi buat semua orang. Semua orang, Iya. mari kita sama-sama merendahkan diri dan sungguh-sungguh kembali kepadanya, karena antisipasinya cuma satu: persiapkan ketahanan Iya. rohani kita, ketahanan iman kita. Tanpa ketahanan iman akan banyak yang tertinggal, akan banyak yang tawar hati. Oke. Tanpa ketahanan iman. Dan di dalam menghadapi itu, siap-siap dengan membangun perkebunan, membangun peternakan, ya. Karena kalau kita tidak mau dipasang, berarti kita tidak bisa menjual dan membeli. Iya betul. Antisipasi. Betul. Jadi dari sekarang bangun itu, ya. Iya. Maaf, yang setuju atau tidak masalah buat saya. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya, dan saya melihat keadaan nanti ke sana. Betul. Ketika orang semua sudah sulit mendapatkan pekerjaan, kita akan gampang disetir. Bahasa Yesus bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, Tapi dari firman tapi setiap firman yang keluar. Allah. Dan dari mulut yang sama, Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dan dari mulut yang sama, Dia bisa melakukan Luar biasa. Ayat terakhir dimunculkan untuk kita buat konklusinya. Ada hal yang penting saya bertolak dari sini Pak Dharma untuk membuat closing statement. Ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nah, saudara, kita sebelum ini jauh-jauh hari sejak kemunculan komputer dengan sistem globalisasinya dan seterusnya, dengan informasi global dan seterusnya, kita sudah terbiasa mendengar. Komputer ini nyawanya apa? Ada istilah nyawa. Nyawanya komputer apa, Jo? Prosesornya. Jadi kalau nggak ada prosesornya, nggak ada nyawanya, nggak bisa hidup. Terus kita sudah pernah dengar bahasa penyakit tapi dikonversi dalam bahasa teknologi. Virus. Ya, dulu virus kita bicara kuman, bakteri. Tetapi sekarang kita tidak lagi protes kalau bilang
Ini komputer ada virusnya. Apakah kebetulan bahasa-bahasa medical biologis Dunia nyata. dunia itu dikonversi ke dalam dunia teknologi, internet dan seterusnya, hanya untuk bermuara kepada ayat ini loh. Saya orang yang percaya bahwa binatang patung ini tidak hidup seperti manusia pada ininya, tetapi sebenarnya itu ada sistem yang menghidupkan patung itu, sehingga itu tadi robotik itu, sistem robotik itu, sehingga orang begitu kagum. Akhirnya muncul lagi istilah Pak, mujizat teknologi, dan orang akan disuges, dihipnotis sedemikian rupa untuk mengikuti, tidak bisa tidak. Tetapi anak-anak Tuhan Pak, itu dia yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Tuhan tahu meluputkan mereka, Amin, dari semua ancaman itu. Nah, itu sebabnya kembali kepada bagaimana kita harus bersikap. Sederhana, Pak Dharma bilang, jangan takut. bangun ketahanan iman. Ya, bangun ketahanan iman. Sistem imun tubuh kita ternyata sudah Alkitab kasih semua. Damai sejahtera, ketenangan, ketentraman, hati yang gembira. Itu semua pemicu sistem imun tubuh kita untuk menghantam semua jenis penyakit. Ya. Dan itu berkat dari Tuhan. Jadi itu sebabnya saudara-saudara yang kasih, hadapi hidup ini, hadapi dunia ini dengan satu bahasa singkat. Taruhlah harapanmu, andalkan Tuhan, maka engkau akan diberkati. Orang yang menaruh harap dan mengandalkan Tuhan Pak, hidupnya pasti gak akan bersungut-sungut, pasti tidak dalam ketakutan, dalam kecemasan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, pastilah mereka orang-orang yang punya semangat hidup yang luar biasa. Alkitab bilang, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Semangat yang patah mengeringkan tulang, tetapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi program ini untuk mengimpartasi kebenaran Alkitabiah dari sudut pandang orang-orang seperti kami, Komjen Dharma Pongrekun dan saya Pastor Joshua Theo. Ini perspektif kami. Kalau Anda punya perspektif yang lain, itu hak Anda, kita hormati. Tapi marilah kita membangun kehidupan yang memuliakan Tuhan, karena akhirnya hanya itu yang Tuhan tuntut dari kita dalam perkenanannya. Kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah kau hidup sudah sesuai dengan perkenanan Tuhan, sudah sesuai dalam rancangan Tuhan, atau engkau dikuasai oleh rancangan dunia yang membawa engkau jauh dari Tuhan. Sampai jumpa pada program Perspektif Joshua Theo berikutnya dengan narasumber yang lain lagi yang kita percaya Tuhan akan bawa orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan the prophetic voice untuk kita di akhir zaman, suara kenabian itu. Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera. Saya Pastor Joshua Theo dan Saya Dharma Pongrekun mengucapkan kiranya berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian kita semua. Boleh saya sedikit? Oke, silakan Pak. Tolong bangun persepsi yang benar, karena tubuh kita kendalikan oleh dua unsur. Yang pertama otak, yang kedua sel. Otak hanya punya kekuatan 5%. Sel kekuatannya 95%. Oh, Dan sel ini itulah yang merekam alam bawah sadar kita. oke. Itulah yang membuat selalu kita repetition. Makanya pengulangan Yosua 1 ayat 8, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, itu penting. Ya. Tanpa kita renungkan, maka iman tidak akan timbul. Iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Lakukan saja itu, taat saja. Serahkan pemikiran dan hati kita untuk mempermuliakan Tuhan. Jangan pikir lain-lain, karena hidup kita hanya sementara. Bangun persepsimu dan landaskan semua persepsi itu berdasarkan Alkitab. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom.